Dicium oleh siapa? Bagian 3, bab 701. Orang-orang keluarga Ferguson yang dapat membuat Rico percaya hanya Donnie. Jadi, ketika dia ingin mencari seorang lelaki yang berpura-pura menjadi Abang Hansel, orang pertama yang muncul dalam pikirannya adalah orang ini, Donnie. Ketika mendengar pertanyaan Rico, Donnie berhenti dan perlahan menjawab. Sebelum aku melihat gadis ini, aku hanya ingin membantunya. Setelah melihat gadis ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda Rico, gadis ini seperti memiliki sihir. Dia sangat bersih sehingga membuat orang ingin mendekatinya. Aku hanya berpikir, jika aku bisa, biarkan aku menjadi Abang Hansel dia seumur hidupnya. Itu juga sangat bagus." Donnie menjawab dengan jujur. Rico tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Dia berpikir lama, lalu berkata, "Tuan Donnie, aku tahu kamu orang yang mengerti. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kamu tahu lebih jelas dariku." "Aku tahu." Donnie menarik napas dalam-dalam dan mengangkat bahu. "Coba kamu katakan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Lihat situasi baru bertindak. Selama dia dan dia saling mengenal, rencana kita masih bisa dilaksanakan. Rico tahu bahwa Miguel tidak bisa merelakan anak itu, tetapi dia tidak akan pernah mengenalinya. Orang-orang dan hal-hal yang terlibat dalam masalah ini terlalu luas, dan dia benar-benar enggan membiarkan anak itu menderita bersamanya. Namun, pada saat Rico berbicara, situasi di layar berubah secara dramatis. Gadis kecil itu tidak tahu bagaimana, tiba-tiba dia bergegas ke Miguel. Dia memeluk pinggangnya dengan erat dan kepala kecilnya dipendamkan di dadanya dan mengerang seperti anak kecil yang malang. "Tuan Muda Rico, ini..." Donnie segera bergegas ke depan layar, melihatnya dengan cemas. Seolah-olah dia siap untuk bergegas ke layar dan menyeret mereka keluar. Rico berkata, "Kamu tunggu dulu. Dia mungkin saja mengira dia itu adalah kamu." Donnie mundur selangkah. Keningnya mengkerut. Tatapan matanya terlihat emosional. Tidak jelas mengapa. Iya, benar. Orilla mengira orang diam-diam melindunginya di sampingnya. Orang yang tidak tega mengganggunya malam ini adalah Abang Hansel. Dia mendengar pembicaraannya dengan Rico, yang secara tidak langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, dan jawabannya persis dengan Abang Hanselnya. Dia juga mengatakan bahwa di Laut Egan pada 20 Mei, 13 tahun yang lalu. Orilla tidak bisa mengingat seperti apa Abang Hansel itu. Tetapi dia selalu ingat bahwa dia melihat Abang Hansel setelah pernikahan ayah dan ibunya. Semua jenis informasi menunjukkan bahwa pria bernama Donnie ini adalah Abang Hanselnya. Meskipun dia masih memiliki beberapa penolakan di dalam hatinya, Orilla mengatakan pada dirinya sendiri bagaimana dia bisa menolak Abang Hansel. Jika dia, Abang Hansel, tahu apa yang akan dipikirkan, dia akan sangat sakit hati dan sedih. Jadi, Orilla mengambil keberanian untuk memeluknya. Pada saat memeluknya, dia mencium bau napasnya. Sudah sejak lama dicap dalam ingatannya. Dia bisa yakin bahwa itu adalah Abang Hanselnya. Dia adalah Abang Hansel yang dia rindukan selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, betapa beruntungnya Orilla tidak ragu. Betapa senangnya dia memiliki keberanian untuk memeluknya. Atau dia mungkin harus merindukannya untuk waktu yang lama lagi. Dia telah terpisah darinya selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia telah tumbuh dewasa dan tidak mudah waktunya datang mencarinya. Dia ingin menghargai setiap menit, setiap detik yang dia habiskan bersamanya.
Orila memeluknya, menghisap hidungnya dan berkata dengan penuh semangat, "Abang Hansel, ini aku Rilamu." Miguel tidak berpikir bahwa Orila akan tiba-tiba bertindak seperti itu. Pada saat dia memeluknya, tubuhnya kaku, dan Miguel lupa semua reaksi yang harusnya dia lakukan. "Abang Hansel, semua salah Rila. Rila tidak mengenalimu pada saat jumpa pertama. Rila yang tidak baik. Maafkan Rila ya." Suaranya lembut, sedikit terdengar seperti suaranya saat kecil dulu yang sangat kasihan. Ditambah suara seperti menangis tetapi tidak, membuat dia yang mendengarnya seperti jika dia menjawab tidak akan memaafkannya, dia akan langsung menangis di depannya. Badan Miguel kaku, dipeluk oleh Rila, tidak berani bergerak. Dia khawatir sekali dia bergerak, mungkin tidak hanya sekedar pelukan hangat. "Abang Hansel, barusan Rila masih meragukan apakah kamu adalah Abang Hanselku. Tidak berani mengakui. Tetapi sekarang Rila sudah yakin." Dia memperhatikan badannya yang kaku, makanya dia berusaha berbicara, berharap dia tahu dia sudah lama mengenalinya. Berulang-ulang mencium aromanya, keraguan dalam hati Orila semuanya dibatalkan pada saat itu juga. Napas Abang Hansel begitu akrab dan hangat. Dia bisa meyakinkannya. Dia bisa 100% yakin bahwa orang ini adalah Abang Hansel. "Abang Hansel, kamu tidak mau berbicara? Kamu jangan bicara. Biarkan Rila yang berbicara." Dia memegangnya lebih erat dan meletakkan seluruh tubuhnya padanya. "Abang Hansel, Rila selalu mengingatmu, tidak akan pernah lupa." Dia mengatakan, dia mendengarkan. Suara lembutnya seperti nada perlahan-lahan masuk ke telinganya. Jika saat ini dia bisa berpura-pura tidak peduli, maka dia bukan Abang Hansel yang selalu dia rindukan. Miguel bergerak, menjangkau dan memegangnya dengan lembut. Suara seraknya mengucapkan beberapa kata. "Ya, aku tahu." Dia selalu tahu bahwa dia tidak pernah melupakannya. Dia telah bekerja keras, berusaha menemukannya. Dia dapat melihatnya. Menanggapi Abang Hansel, batu di hati Orila akhirnya jatuh, dan dia terbendung beberapa kali di lengan Abang Hansel. "Abang Hansel, baru saja Rila melihat tato di tangan kiri kamu dan curiga bahwa kamu Abang Hansel. Rila tidak mengenali kamu untuk pertama kalinya karena Rila keliru mengenali Presiden Miguel sebagai kamu." "Apa?" Setelah mendengarkan dalam waktu yang lama, Miguel akhirnya mengerti bahwa gadis kecil ini berpikir bahwa lelaki lain adalah dia. Dan dia juga mengesampingkan bahwa dia kemungkinan adalah Abang Hanselnya. "Abang Hansel, tidakkah kamu menyalahkan Rila karena mengira orang lain sebagai kamu?" Tiba-tiba Orila mendongak dan menatapnya dengan mata besarnya, menunggunya memberikan balasan padanya. Gadis ini sangat aneh. Seringkali mempermainkan orang sampai kebingungan. Jika dia saat ini mengatakan hal lain, dia akan curiga bahwa dia sedang berakting, sedang menipunya. Tetapi dia sedang mencari Abang Hansel yang dirindukannya. Setiap ucapannya, setiap ekspresinya terlihat serius. Oleh karena itu Miguel yakin, gadis ini salah mengenali orang lain sebagai dirinya dan bukan sedang berakting menipunya. Tato di antara jari tangan jempol dan telunjuk sebelah kiri. Miguel berpikir, terpikirkan saudara laki-lakinya yang sepantaran dengannya, Doni. Tato Doni dibuat saat kecil ketika terluka. Para petua di rumah membuat tato dengan totem yang mewakili keluarga mereka.